Oke, kita akan lanjutkan lagi ya tutorialnya bagaimana cara mengimport file dari Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop ke dalam Adobe After Effects ya teman-teman ya. Yang sebenarnya agak rumit itu dari Adobe Illustrator sebenarnya sih. Kalau dari Photoshop sebenarnya asalkan optionnya diklik dengan benar, seharusnya dia udah nggak ada masalah sih. Nah, saya udah siapkan filenya, jadi ada file AI dan file PSD ya. Kita akan ambil dulu yang contoh pertama. Di sini saya sudah buka file AI-nya. Nah, eh, ketika kalian membuat desain di Adobe Illustrator, itu ya nggak tahu semua mahasiswa atau enggak ya. Biasanya kalau saya perhatikan dari teman-teman itu, biasanya hanya bergerak di satu layer aja gitu. Di satu layer, lalu kalian buatlah berbagai objeknya gitu ya. Nah, ini dilarang ini kalau dalam After Effects. Kalau ingin bergerak di After Effects, layernya harus banyak. Prinsipnya gitu. Jadi kalian harus pindah-pindahin ya menjadi layer yang banyak gitu ya kalau ingin digerakin di After Effects. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita tinggal drag filenya tadi ke sini. Oke. Pilihnya itu merge layer, pilihnya itu composition. Ya. Composition, document size, lalu di oke gitu. Nah, gini, kalau ini kan train satu ya, apa namanya composition train ya, yang tadi kita udah siapin ya. Lalu dia muncul lagi ada contoh satu, ini juga composition. Kalau ada gambar kayak seperti ini, simbol seperti ini, artinya dia itu sebuah komposisi. Jadi After Effects ini dia nggak bisa bergerak kalau nggak ada komposisi. Intinya itu, teman-teman. Kalau kita double klik yang contoh satu, dia akan muncul seperti ini. Ya, persis bentukannya seperti Adobe Illustrator tadi, gitu ya. Nah, gini, kalau di layernya itu masih muncul logo AI-nya, berarti dia ini masih nge-link ke AI situ. Setiap perubahan yang kamu lakukan di layer tersebut, maka di After Effects akan meresponnya. Saya ambil contoh, misalkan di AI, di sini saya ganti dari warna kuning menjadi warna hijau. Yang ini saya geser atau saya rotate ya, seperti ini. Oke, lalu di sini saya save. Oke, maka secara otomatis After Effects akan meresponnya. Kita lihat. Nah, otomatis dia berubah begitu. Ya. Jadi ketika dia masih ada logonya, hafalnya gitu aja. Maka dia akan bisa. Cuma masalahnya ya, ketika dia masih ada logonya, dia itu masih terbawa atribut dari Adobe Illustrator. Sehingga kalau kalian pengen melakukan sebuah motion-motion yang komprehensif ya, dia agak sulit gitu teman-teman. Setidak-tidaknya paling sederhana aja dia itu walaupun objeknya kecil begini, tapi dia masih merespon size dari si Adobe Illustrator tadi. Nah, supaya dia itu bisa lepas gitu ya, di sini kalian klik kanan, lalu create shape from vector layer. Nah, sehingga dia bentukannya akan otomatis ini aja gitu. Ya, tapi masih aja anchor point-nya nggak di tengah. Ya, kalau kalian masih ingat cara untuk ngetengahinnya, double klik di pen behind ini ya. Command double klik atau control double klik bagi yang menggunakan window. Gitu. Oke, seperti itu cara mengimport dari Adobe Illustrator. Seperti itu ya. Nah, kita bisa close di sini. Nah, lalu berikutnya saya akan ajarkan juga bagaimana caranya mengimport dari Adobe Photoshop. Oke. Kalau dari Adobe Photoshop, caranya nggak boleh salah di awal aja. Kalau kita kan pasti menggunakan Adobe Photoshop pasti multi layer lah ya. Kita nggak mungkin cuma main di satu layer di Photoshop. Kita drag juga, caranya sama di sini. Pilihnya itu editable layer style, komposisinya itu retain layer size-nya. Lalu di okein. Udah tinggal double klik, dia udah sesuai dengan yang kita mau seharusnya. Nah, tuh. Ya, jadi layer-layernya sudah pas gitu ya. Bisa tinggal kalian utak-atik aja. Oke, begitulah tutorial bagaimana cara mengimport dari Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop.
Berikutnya kita akan jelaskan interface yang ada di daerah ini. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya.